ketika saya bilang ada keterlibatan 9 naga di balik presiden, di balik pencalonan presiden, di balik dana presiden, mereka semua bilang, wah Alvin Lim bohong di situ ya. DPR itu bisa protes ya dan membela kepolisian ya. Kan mendingan oknum-oknum DPR itu dibubarkan dan DPR dibubarin aja, nggak perlu kita undang-undang penyiaran teman-teman ya, KPI ya. Jadi di dalam undang-undang penyiaran atau KPI ini saat ini teman-teman ya, mereka akan meminta agar seluruh konten di situ ya itu harus mendapatkan persetujuan dulu. Halo, selamat pagi teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di Quotient TV. Teman-teman, hari ini saya melihat sebuah berita ya di detik.com berjudul Kepala PPATK ungkap lebih dari 1.000 orang di DPR dan DPRD main judi online, Rabu 26 Juni 2024 ya. Nah, makanya saya memberikan judul hari ini ya, podcast saya adalah DPR Sarang Mafia, teman-teman. DPR Sarang Mafia. Kenapa DPR Sarang Mafia ya? Orang-orang yang main judi online berarti orang-orang tersebut melakukan pidana ya. Jadi kalau banyak mafia, banyak orang melakukan pidana di DPR, kita bisa bilang bahwa DPR ini merupakan tempat atau sarang dari mafia-mafia tersebut, teman-teman ya. Dan ini informasi dari detik.com, teman-teman. Bukan Alvin Lim yang ngomong, tapi detik.com yang ngomong. Saya bacakan ini beritanya. Kepala PPATK Ivan Yustiavanda menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman soal anggota DPR yang bermain judi online. PPATK mengungkapkan lebih dari 1.000 orang anggota DPR dan DPRD bermain judi online. Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi 3 DPR bersama PPATK di ruang Komisi 3 DPR Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Ivan menegaskan dia mempunyai data anggota legislatif yang bermain judi online. Terkait dengan pertanyaan apakah profesi ini, kita bicara profesi ya, Bapak Habibur Rahman tadi, apakah ada legislatif di pusat dan daerah? Ya, kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, datanya ada katanya. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama Sekretariat Kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka ini. Dan angkanya bisa saya sampaikan. Ivan mengungkapkan angka perputaran duit judi online dan para anggota legislatif yang bermain. Dia menyebut agregat transaksi tersebut mencapai 25 miliar per satu orang. Mantep kan? 25 miliar per satu orang. Angkanya rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing ya. Transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Agregat secara keseluruhan itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputaran sampai ratusan miliar, ujar Ivan. Jadi teman-teman, kita melihat bagaimana mereka yang bermain judi online, kalau ini masyarakat ya, kita bilang bukan DPR ya, anggota masyarakat biasa, itu pasti udah dipenjara sama polisi, udah ditangkap dan dijeblosin ke penjara dan dipidana, teman-teman. Nah, kita mau lihat kalau itu yang terjadi kepada pejabat, kepada anggota DPR, beranikah polisi menindak? Beranikah kejaksaan menindak 1.000 anggota DPR tersebut? Datanya udah ada, buktinya udah ada. Kenapa nggak ditindaklanjutin? Ya. Dan saya mau melihat bagaimana, ada nggak taring DPR? Ya, ada nggak jeruk makan jeruk di DPR makan DPR? Jadi apakah anggota Dewan Kehormatan DPR atau Majelis Kehormatan DPR ini berani menindak 1.000 lebih orang DPR dan DPRD ini? Berani nggak mereka? Ya, kalau saya sih sangat meragukan ya teman-teman ya. Dan ini bukan 1-2 orang aja. Kalau 1-2 orang kita boleh bilang oknum, teman-teman. Tapi kalau 1.000 anggota DPR dan DPRD, wah ini mayoritas teman-teman ya. Dan mereka bukan main uang kecil loh. Dibilang di sini dibilang masing-masing 25 miliar. Wah deh ya. Berarti uang negara nih, uang gaji yang dikasih negara kepada mereka nih dibikin jadi buat main judi, teman-teman ya. Saya sangat sayangkan teman-teman ketika DPR ini menjadi sarang mafia. Kenapa? Tugasnya dia sebenarnya adalah membela masyarakat, menjadi wakil masyarakat. Saya mau lihat ketika
Sakatatal itu ketika Sakatatal itu diproses sebagai tahanan waktu itu ya, dia ditekan teman-teman, disiksa, disuruh minum air kencing, yang mana itu adalah melanggar HAM. Nah, ada nggak anggota DPR membela, mewakili masyarakat sebagai wakil rakyat, komplain atau protes kepada Polri, kenapa anggota Anda memberikan minuman air kencing ke masyarakat, ya kan? Harusnya anggota DPR tuh langsung cepat membela. Ini kagak ya, anggota DPR tutup mulut. Karena mereka ini, kalau menurut saya, ya opini saya, bukan wakil rakyat, tapi wakil setan mereka. Wakil setan itu yang duduk-duduk di sana ya. Kerjanya berbohong. Kenapa saya bilang kerjanya berbohong? Ketika saya bilang ada keterlibatan 9 naga di balik presiden, di balik pencalonan presiden, di balik dana presiden, mereka semua bilang, wah Alvin Lim bohong di situ ya. Di Deddy Corbuzier dibilang seperti itu salah satu anggota DPR ya, yang namanya Dasko ya. Padahal sekarang terbukti lagi dan lagi, ketika presiden membikin IKN dan tidak ada modal di situ, nggak cukup modal, asing nggak memasukin modal, siapa yang keluar duitnya? Iya, 9 naga ya. Jadi mereka boleh selalu berbicara kebohongan, tapi Alvin selalu kasih tahu kebenaran ya di sini ya. Saya kasih tahu aja, nggak yang namanya 9 naga masukin uang di balik presiden itu selalu ada, karena mereka lah yang mendukung kebijakan pemerintah ya, karena keuangan pemerintah juga terbatas teman-teman ya. Saya juga mau bilang di sini ya, bahwa anggota DPR ini ya selalu ditunggangin oleh kepentingan teman-teman. Tahu kasus Panji Gumilang waktu itu, ketika kita melakukan pra-peradilan ya kan, langsung tiba-tiba DPR itu bisa protes ya, dan membela kepolisian ya, langsung dia bela kepolisian. Dia bilang ada 2 anggota DPR waktu itu ya, Nasir sama si Trimedia Panjaitan ya, dia langsung bilang bahwa polisi sudah pasti benar ya, polisi sudah pasti punya alat bukti memproses seperti itu. Lah, kenapa mereka mesti mendahului? Yang mestinya bilang seperti itu kan hakim, kehakiman, badan yudisial, bukan badan legislatif. Dia kan buat undang-undang harusnya. Ya di situ aja kita melihat bagaimana ya anggota DPR ini bergerak berdasarkan kepentingan pihak tertentu, bukan kepentingan masyarakat teman-teman ya. Saya kasih tahu aja. Jadi kita ini, negara-negara kita ini ya, badan-badan hukumnya dan institusinya banyak yang sudah tidak diperlukan sebenarnya. Kalau menurut saya DPR itu baiknya dibubarin aja. Gajinya tinggi, makan gaji buta mereka. Kerjanya kalau nggak judi online ya nonton bokep ketika lagi rapat. Buat apa yang seperti itu ya? Kita nggak perlu wakil-wakil rakyat yang bejat otaknya ya, yang brengsek pikirannya. Nggak perlu kita yang kayak begitu ya. Kita udah lihat tuh banyak yang ketika lagi rapat tidur, banyak lagi rapat nonton bokep. Ada anggota DPR yang juga ketahuan video bokepnya tersebar di masyarakat. Ini apa sih? Wakil rakyat kok memberikan contoh yang buruk, memberikan contoh yang porno, memberikan contoh yang melanggar hukum di situ loh ya. Saya bingung, mereka bilang saya nggak benar, Alvin Lim nggak benar ya. Tapi kerjaan saya membantu masyarakat, membantu korban investasi bodong, membantu masyarakat yang kesulitan. Sedangkan mereka yang mengatakan diri mereka yang terhormat, anggota dewan ya, kerjanya nonton bokep dan judi online ya, dan kebal hukum di situ. Apakah masyarakat setuju dengan saya jika kita bubarkan saja itu DPR, OJK itu nggak ada gunanya, bubarin aja ya. Mendingan duitnya dipakai untuk kasih ke masyarakat ya. Bisa untuk makan gratis, bisa untuk membantu biaya BPJS. Lebih penting lah kalau menurut saya, dibanding dikasih buat pengawalan DPR, di mana-mana dikawal di situ. Naik mobil mewah, punya plat mewah, punya kamar mewah istimewa ya, punya ruangan yang cantik di sana. Kerjanya korupsi. Ya ngapain kada oknum-oknum kayak gitu? Mendingan oknum-oknum DPR itu dibubarkan dan DPR dibubarin aja. Nggak perlu kita
membuat legislatif. Udah banyak hukum di Indonesia. Masalahnya bukan hukumnya itu tidak ada, tetapi kebanyakan kita oknumnya di dalam pelaksanaannya. Jadi undang-undang sebenarnya sudah cukup dibuat di Indonesia ini. Nggak perlu undang-undang baru lagi tiap tahun, nggak perlu teman-teman ya. Jadi usul saya lebih baik DPR dibubarin aja itu ya. Apalagi Komisi 3 itu kagak ngerti hukum. Bambang Pacul itu ngomongnya Korea mulu. Suruh dia pergi ke Korea aja. Ini negara Indonesia bukan negara Korea. Ya kalau dia ngomong kan kita Korea di sini gampang. Ya kalau lu orang Korea, pergilah ke Korea ya. Ini adalah Indonesia, bukan negara Korea ya. Makanya nggak heran kalau lu nontonnya bokep terus tuh. Mereka tuh anggota-anggota DPR banyak yang nonton bokep dan banyak yang judi online. Nggak percaya tuh Ivan, kepala ketua PPATK punya 1000 nama kalian. Jadi jangan dibilang cuma 1 atau 2 orang, 1000 bos, 1000 ya. Jadi kalau 1000 anggota DPR udah bejat di situ, habislah sudah ya marwah dari DPR kita ini, teman-teman ya. Jadi saya bilang teman-teman bahwa DPR kita ini sudah menjadi sarang mafia, sudah menjadi oknum penjahat ya. Nggak ada gunanya itu ya. Dan hukum-hukum yang dibikin sekarang ini legislatif malah digunakan untuk abuse of power. Kenapa? Contoh saya bilang teman-teman ya, undang-undang RUU kepolisian memberikan kepada kepolisian wewenang untuk bisa menghentikan akses internet kepada masyarakat. Itu sudah melanggar undang-undang, melanggar HAM ya. Kenapa? Karena di dalam kepolisian itu masihlah dalam tahap pro justitia, masih dalam tahap praduga tidak bersalah. Ya nggak bisa orang tuh main asal dihentikan aksesnya, kecuali mungkin perintah pengadilan. Kalau pengadilan oke lah, saya masih setuju. Kenapa? Karena di dalam pengadilan itu sudah terbukti bahwa orang itu mungkin bersalah dan tidak layak mendapatkan akses internet. Tetapi kalau masih dalam proses lidik atau sidik, diberikan kekuasaan kepada kepolisian untuk menghentikan, ini teman-teman bisa menjadi abuse of power. Perhatikan kata-kata saya teman-teman, suatu saat ini akan menjadi abuse of power. Sekarang aja nggak usah jauh-jauh, sudah ada abuse of power di mana tahanan itu bisa disiksa ya. Gimana nanti? Bagaimana nanti ya di situ ya teman-teman ya. Dan undang-undang lain yang dibikin DPR yang menurut saya tidak masuk akal itu undang-undang penyiaran teman-teman ya, KPI ya. Jadi di dalam undang-undang penyiaran atau KPI ini saat ini teman-teman ya, mereka akan meminta agar seluruh konten di situ ya itu harus mendapatkan persetujuan dulu dari KPI sebelum bisa disiarkan ya. Bagaimana bisa seperti itu teman-teman ya? Bagaimana bisa seperti itu? Kalau misalnya ada ribuan atau jutaan konten dari konten kreator harus melalui KPI dulu. Ya, ketika udah di-approve sudah basi itu kontennya teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana DPR ini membuat undang-undang sampah teman-teman. Undang-undang sampah yang yang menurut saya ini nggak make sense ya, nggak make sense gitu. Dan mereka hanya lakukan itu untuk apa? Untuk mensensor berita teman-teman, untuk mensensor suara masyarakat. Dan ini bukanlah sesuatu yang baik teman-teman ya. Mensensor suara masyarakat bukanlah hal yang baik, karena suara masyarakat adalah suara Tuhan. Jadi kalau mereka tidak mau mendengarkan suara masyarakat, lebih baik kita bubarkan saja DPR-nya teman-teman ya. Setuju nggak teman-teman ya? Yang setuju silahkan komentar di kolom ini teman-teman ya. Kita harus mawas kepada negara ini teman-teman saat ini ya. Indonesia ini sudah masuk ke dalam jurang kehancuran teman-teman ya. Saya bicara ini bukan sembarang bicara teman-teman. Saya memberikan peringatan bukan untuk menakuti teman-teman dan bukan untuk menjelekkan teman-teman ya, tetapi agar menjadi kritik keras. Karena jika tidak terjadi perubahan, saya yakin Indonesia tidak akan bisa lepas dari revolusi. Dan Indonesia tidak bisa lepas dari kehancuran bila itu tidak terlaksana teman-teman. Dan menurut saya revolusi itu seharusnya menjadi jalan terakhir dan tidak dilakukan ya bila bisa terjadi perbaikan teman-teman. Tapi jika tidak dilakukan perbaikan, maka tidak ada revolusi. Saya bisa pastikan Indonesia tidak akan menuju 2045 emas.
Yang ada di situ nanti 2045 sampah, teman-teman ya. Jadi saya berharap Indonesia ini bisa maju. Saya berharap bisa ada perbaikan. Saya berharap institusi-institusi Indonesia yang sampah seperti DPR dan OJK itu dibubarin aja. Nggak ada gunanya ya. Isinya sekarang ini hanya isinya oknum doang. Mau ngapain kita kasih makan oknum? Buat apa dong di situ ya? Kalau DPR-nya DPR baik, oke, saya dukung. Tapi kalau DPR-nya oknum, saya sangat tidak setuju, teman-teman ya. Lebih baik kita bubarkan. Setuju, teman-teman? Oke, terima kasih. Salam cerdas hukum.